Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewasa ini banyak sekali orang yang melontarkan tuduhan-tuduhan kafir terhadap orang-orang yang hanya memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dirinya. Banyak sekali orang yang dengan gegabahnya tanpa berpikir panjang berani mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau si fulan adalah penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah ucapan yang besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat seseorang menuduh seseorang itu kafir, maka ucapannya itu akan menggetarkan langit Allah Subhanahu wa taala. Jika kita boleh berprasangka baik, boleh jadi orang itu mungkin memiliki niat yang baik, karena dia ingin menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena kecemburuannya terhadap nilai-nilai Islam yang dilalaikan oleh seseorang, atau yang dia anggap orang lain melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Boleh jadi orang itu menganggap seperti itu. Tapi harus difahami bahwa cara dakwah yang benar adalah bukan cara dakwah yang menghakimi seseorang dengan gegabah, tanpa alasan atau tanpa bukti yang nyata, atau bahkan menghakimi seseorang dengan keputusan yang salah atau keputusan kafir karena orang lain berbeda pendapat darinya. Padahal Al-Quranul Karim sudah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat bagaimana cara berdakwah yang benar. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Serulah ke jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang sebenarnya bukan dakwah mengajak seseorang kepada kelompok kita. Dakwah yang sebenarnya bukanlah mengajak seseorang menuju kepada pemimpin kita, atau kepada diri kita, atau kepada hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang benar adalah menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu merubah profesi hamba itu jika memang dia memiliki profesi yang dihalalkan, yang sah dihalalkan di dalam syariat Islam. Jadikan seorang polisi yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seorang guru yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seorang presiden yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengajak seseorang bil hikmati, dengan ilmu pengetahuan. Mengajak seseorang bukan mengajak seseorang dengan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Mengajak seseorang kepada sesuatu yang kita sendiri belum mengetahui dengan benar apa yang kita tuju. Bukan begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengajak seseorang bil hikmati, dengan ilmu pengetahuan dan dengan kebijaksanaan. Kemudian syarat kedua, wal mau'izatil hasanah. Inilah cara Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik, memilih kata-kata yang layak untuk diucapkan, memilih kata-kata yang mudah diterima oleh orang lain, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang penuh dengan kedustaan, bukan cacian, dan bukan pula laknat kepada orang lain. Sebab hal-hal seperti ini
justru akan menjadikan seseorang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan orang itu jika kamu tahu pasti kalau perdebatan kamu itu akan mendatangkan kebaikan. Di samping itu mengenai sekelompok orang yang gemar mengkafirkan orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam sebuah sabdanya, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Jika seseorang mengatai atau menuduh saudaranya dengan ucapan hai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya, kepada orang yang dituduhnya sebagai orang kafir atau kepada pengucapnya. Jika memang orang itu benar-benar orang kafir, maka kembali kepada orang yang dituduhnya itu. Tetapi jika ternyata orang yang dituduhnya itu bukan orang kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada pengucapnya. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita melihat seseorang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga menunaikan ibadah haji, mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai nabinya, maka tuduhan apalagi yang harus kita lontarkan kepada orang yang melaksanakan rukun Islam ini. Maka janganlah kita gegabah menuduh seseorang yang melaksanakan beberapa hal yang saya sebut tadi dengan ucapan hai kafir, karena ditakutkan ucapan itu justru membawa dampak perpecahan di antara umat Islam, dan ditakutkan pula ucapan kafir itu akan kembali kepada si pengucap. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memunculkan dari lisan kita hikmah-hikmah dan ucapan-ucapan yang baik yang bisa membawa energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat bala bencana dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat-umat yang lain.